Terima kasih. Saya Prihadi Saputro, Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini menyangkut permasalahan yang tengah dihadapi oleh seorang PNS dari pemerintah Kabupaten Sigi berkaitan dengan uji kompetensi pengisian jabatan Kepala BPKAD Kota Palu. Jadi sebenarnya ini berawal dari ketentuan perundang-undangan PP 11 tahun 2017 sebenarnya. Di situ ada ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mutasi itu dilakukan. Sebelumnya itu hanya intern instansi kan, intern instansi. Nah, dengan terbitnya PP 17 2020 itu dimungkinkan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui uji kompetensi dilakukan antar instansi. Jadi kasus pejabat dari Sigi yang mau mengisi jabatan di Kota Palu itu dimungkinkan berdasarkan PP 17 ya, bukan PP 11 tapi PP 17 tentang tentang perubahan atas PP 11 tentang manajemen pegawai negeri sipil, tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, yang tadinya tidak dimungkinkan antar instansi, dengan PP 17 dimungkinkan pengisiannya antar instansi melalui apa? Melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi. Bahasa di antara di situ kita harus maknai bahwa harus lebih dari satu. Tidak boleh hanya satu. Kan? Nah, dengan berjalannya waktu, maka yang bersangkutan setelah mengikuti mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya mendapat rekomendasi dari KSN. Prosesnya pun mendapat rekomendasi. Namun pada saat salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi itu adalah mendapat rekomendasi dari PPK di mana yang bersangkutan bekerja, ya dalam ini Sigi. Nah, khusus untuk rekomendasi ini, ya di ketentuan itu dipersamakan dengan rekomendasi pindah itu apabila yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka. Nah, penjelasan di PP itu tidak menjelaskan apakah rekomendasi dari PPK untuk mengikuti uji kompetensi itu dipersamakan juga dengan rekomendasi pindah atau tidak. Nah, itu penjelasannya belum enggak sedetail seperti yang persyaratan di seleksi terbuka gitu. Nah, dengan berjalannya waktu berdasarkan surat menyurat yang terjadi antara dua kepala daerah ini, mungkin karena kekurang cermatan dalam memaknai sebuah surat kah atau apa, sehingga aturan yang harusnya dijalankan seluruhnya akhirnya cenderung bahwasanya yang penting saya sudah mendapat rekomendasi dari yang harusnya memberikan rekomendasi, selaku PPK asal yang bersangkutan pada saat itu tetap berbantu bahwa saya mengizinkan, beliau sebagai PPK mengizinkan sepanjang aturan itu dijalankan dengan benar. Itu sebenarnya. Nah,
ketentuan-ketentuan itulah yang harus kita maknai. Selain dengan analisis menganalisa, mengkaji, juga harus dimaknai karena ini sifatnya apa? Karirnya orang ini yang kita bahas itu karirnya orang, bukan hanya sekedar banyak saya perlu orang, bukan masalah perlu dan tidak perlunya person, tapi karirnya person itu sendiri juga harus kita perhatikan. Karena kita orang kebagian itu harus memastikan bahwa apapun aturan yang kita rujuk itu tidak akan merugikan pegawai itu sendiri gitu lah. Ya. Harus berpikir selalu begitu. Nah, di sini diperlukan yang namanya kecermatan dalam mengkaji suatu aturan. Kalau memang itu memerlukan suatu kebijaksanaan, kearifan berpikir, kan? Itu juga harus apa namanya? Salah satu pertimbangan gitu loh. Nah, kalau kita hanya berdasarkan saya aturan ini yang dirujuk, aturan ini. Nah, kalau kita selalu membenturkan aturan dengan aturan, kalau saling sama-sama dalam artian merasa benar dengan apa yang dirujuk, ya akan susah. Karena ada pihak lain dalam hal ini BKN, ya, yang punya kewenangan juga. Setuju enggak dia orang mau pindah ke tempat lain dengan ada persyaratan yang belum terpenuhi kan gitu. Tapi kalau yang sekarang ini yang berperkara ini itu memang sudah melalui rekom dari KSN dan seluruh kelengkapan. Ada bahasa itu tadi yang harus ada rekomendasi dari PPK asal untuk mengikuti itu. Nah, kemarin kalau nggak salah, saya sih nggak hafal suratnya. Pernah ada bahasa penundaan untuk pelaksanaannya dari Pak Bupati Sigi, kalau nggak salah itu. Nah, itu yang dimaknai itu membatalkan. Padahal namanya penundaan kan sebenarnya kalau kita memaknai kan bukan pembatalan. Ditunda dulu misalnya, jangan dulu deh 1 minggu berikutnya 1 bulan berikutnya, itu kan namanya penundaan. Namun kemudian dilantik. Nah itu, tapi kan harus ada dimaknai itu tadi, makanya saya bilang sikap kearifan, kebijaksanaan itu yang penting. Karena apa? Sekecil apapun masalah di PNS itu kan imbasnya itu ke yang bersangkutan, bukan ke siapa-siapa. Karir orang juga yang menentukan, sebenarnya kita sendiri yang bersangkutan. Karena apa? Beda jabatan karir, beda jabatan politis. Berarti secara legalitas yang dikuatkan melalui PP tadi nomor 17 itu bisa ya dimungkinkan banyak sepanjang itu. Makanya yang kadang kita jadi hari ini itu mungkin pemahaman kita kalau di PP 11 di undang-undang peraturan tentang rekomendasi PPK itu, kalau untuk seleksi terbuka Mas, seleksi terbuka itu dianggap dipersamakan dengan rekomendasi pindah mutasi. Untuk pindahnya misalnya saya ikuti seleksi terbuka jabatan di instansi A, saya direkomendasikan. Jadi setelah saya lulus di situ dan dilantik di situ, surat yang tadi rekomendasi dari PPK itu dianggap persetujuan pindah saya dari PPK awal asal gitu lah. Oke, siap. Bang, sekarang yang terkini ini, Bang. Saya itu seingat saya itu ada surat loh dari BPKAD provinsi dan ada juga yang balasan dari Irjen atau Kemenko. Saya nggak hafal karena memang bukan ranah saya waktu itu. Cuman kalau untuk masalah pindahnya menjadi bagian saya hari ini. Memang tempat saya yang proses. Cuman saya pun tidak bisa memindahkan yang bersangkutan sepanjang apa? Sepanjang rekomendasi itu pindahnya itu, persetujuan pindahnya ke Kota Palu itu belum ada dari Pak Bupati Sigi, Mas. Kalau sekarang bagaimana itu, Bang? Belum ada. Terus kepegangannya itu masih Sigi. Nggak mungkin kotamu menggaji karena dasar pindahnya orang adalah SK pindah berdasarkan persetujuan teknis oleh PKN dalam hal ini. Itu setelah itu ada persetujuan teknis pindah, baru yang bersangkutan di SK-kan untuk pindah. Berarti sampai sekarang BKN Sulteng belum terima karena BKN sendiri belum menerima berkas secara utuh BKN semua pusat. Jakarta, Makassar ya. Karena beliau kan antar ini di Makassar saja. Perwakilan Bang Anu. Kalau ke Jakarta itu kalau antar provinsi ke Jakarta. Tapi kalau untuk antar kabupaten dalam satu provinsi cukup Makassar. Nah itu belum ada persetujuan teknis untuk memindahkan yang bersangkutan, belum ada. Terus kaitannya sampai bisa
Nah itu dilantik. tadi. Kalau menurut hasil rekomendasi KSN, ya dilantik iya. Berarti dari pihak kota bisa aja melakukan ya. Tapi kan kalau sudah dilantik pun itu harus pindah orangnya. Nggak boleh, nggak bisa pejabat yang ada di kota status kepegawaiannya masih di tempat lain. Harus segera dipindahkan Kalau status kepegawaiannya. Beliau kan sudah di kota, cuman permasalahannya. Pertanyaannya SK pindahnya ada belum? Siap. Dasar untuk membayar gaji itu ada yang pertama SK pindah, yang bersangkutan sudah status kepegawaian udah pegawai kota. Yang kedua ada yang namanya surat keterangan pemberhentian pembayaran gajinya dari asal. Nah bisa saja kan gajinya beliau ini masih di sana, bisa saja karena status kepegawaiannya masih di sana. Gitu loh Mas. Terus alternatif bagaimana tuh? Ya itu tadi. Sekarang kalau mau bicara tentang aturan, kalau masing-masing merasa benar dengan aturan yang dirujuk, akhirnya apa? Yang korban siapa? Ibu kan, Ibu Hajar kan. Makanya sekarang kalau saya sih, ya kita sebagai orang timur lah Mas. Kalau bicara orang timur, masa kita tidak punya hati? Betul nggak? Kalau kita punya hati, udahlah lupakan dulu ini aturan. Misalnya, kalau mau begitu mau ambil jalan tengahnya, yang salah minta maaf. Tinggal bagaimana caranya jalan keluar agar beliau bisa pindah, kan itu saja sebenarnya. Nah kalau nggak bisa pindah Mas, kalau Pak Bupati Sigi nggak bisa mengeluarkan itu nggak akan bisa pindah Mas, karena salah satu syarat itu yang bersangkutan harus dilepas. Ada rekomendasi pindahnya dari instansi awal. Meskipun sekarang pasca dilantik beliau sudah bekerja di tempat yang walaupun sekarang pertanyaannya Mas, bekerjanya atas dasar apa? Berarti beliau di Kota Palu dasar apa? Legalitas hukumnya bagaimana itu? Dia menguatkan Bang? Ya SK pindah. Legalitas hukum mengesahkan beliau di situ ya SK pindah. Tapi kalau belum ada SK pindah, bagaimana cara status hukumnya mana di sana? Status kepegawaiannya masih di Sigi. Masih ada lagi Bang yang mau disampaikan? Ya untuk sementara itu. Jadi kalau kita orang kepegawaian ya, di luar tanda kutip hal-hal yang menyangkut politis, karena memang kita cenderung rawan dan rentan itu kepegawaian itu masuk ditarik-tarik ke ranah politis. Sementara kami ini birokrat itu karir, jabatannya bukan jabatan politis. Kepala dinas pun karir, tapi karena ditarik-tarik ke ranah politis ya akhirnya seperti itu. Sudahlah kita legowo saja. Kalau kita main di karir ya karir aja deh. Kalau politik ya politik aja. Jangan digabung-gabungkan deh. Kenapa? Yang kasihan kami coba. Kita karir sudah dibawahi orang politik. Pernah dengar teori? Ya kan? Kita tetap tidak bisa sepanjang yang menjadi pejabat pembina kepegawaian itu orang politik. Gubernur, bupati, wali kota orang politik semua. Sementara kita apa? Karir. Iya. Aparatur sipil negara Bang. Aparatur sipil negara, abdi negara. Bang. Yang betul mengabdi untuk negara. Tidak ada tendensi apapun Bang. Seharusnya tidak boleh, karena apa? Anda itu dibiayai oleh negara, dibayar oleh negara, digaji oleh negara. Bukan oleh siapa? Bukan oleh penguasa. Ya itulah. Jadi intinya kalau memang itu murni kasusnya kasus karir, ya kembalikan ke karir lah. Jangan ditarik-tarik ke ranah. Cuman karena di warung kopi ini sebenarnya bahasa warung kopi awalnya sehingga ribut itu karena begitu. Coba kalau itu dijelaskan semua, oh aturannya ini yang dirujuk, harus seperti ini jalannya, mekanismenya seperti ini, selesai kok Mas. Dan yang paling dibutuhkan hari ini adalah apa? Kebijaksanaan dari semua pimpinan kita, baik dari Sigi maupun dari kota. Kebijaksanaan, kearifan, dan tentunya kalau bahasa Jawa itu sopo salah seleh. Artinya kalau siapa yang salah, akui kalau itu salah. Tinggal apa yang terakhir? Minta maaf. Sedang Tuhan yang mau kuasa pemaaf. Masih kita manusia sebagai hamba tidak ada rasa maaf. Gitu.
gitu. Iya. Intinya itu Mas, jadi Iya. saya tidak mau berpolemik ikut terlalu jauh. Intinya sepengetahuan saya tentang urusan kepegawaian, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 jelas mengatur ASN. PP 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil jelas mengatur Anda mau duduk dalam jabatan apa, Anda mau pindah, mau apa itu pengupahan karir sudah diatur pasal demi pasal. Pun demikian aturan tentang kembali ke jabatan pimpinan tinggi yang telah direvisi dengan PP 17 2020 itu pun sudah jelas mengatur. Silakan dirujuk aturan-aturan itu, dikaji dengan seksama sehingga apapun keputusan diambil itu berdasarkan kajian dan kebijaksanaan tentunya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Kabit. Ya, Iya. jadi nanti minta tolong